Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Meli Misha, NIM 114200060. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal kemampuan lahan yang telah saya lakukan pada tugas sebelumnya untuk mata kuliah konservasi dan rehabilitasi lahan. Baik, kita akan melihat apa-apa saja yang akan dibahas. Pertama, yakni pendahuluan, kemudian diikuti oleh metodologi, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, lalu daftar pustaka, di mana di sini daftar pustaka yang digunakan berupa sumber jurnal yang saya review. Baik, untuk pendahuluannya, yang menjadi problem utama ialah peningkatan jumlah penduduk, di mana ini menyebabkan ketimpangan dari pemanfaatan ketersediaan lahan yang tergolong baik. Di sini ketimpangan dari lahan yang tergolong baik ini dapat memicu terjadinya alih fungsi lahan, di mana berarti lahan tersebut digunakan untuk peruntukan yang tidak seharusnya. Nah, alih fungsi lahan ini contohnya dari lahan non-pertanian menjadi lahan pertanian, ataupun dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dalam case ini kita dapat mencontohkan lahan non-pertanian seperti pemukiman. Nah, kenapa alih fungsi lahan ini berbahaya? Karena dia dapat menyebabkan kerusakan fatal. Sebab kita tahu tadi lahan yang seharusnya diperuntukkan misalnya tadi untuk pertanian malah dibuat untuk yang pemukiman, jelas saja berlawanan dengan apa yang harusnya diperuntukkan. Nah, oleh karena itu pada jurnal ini dicoba dilakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya fungsi lahan, di mana masih belum pada tahap langsung terjun ke lapangan, tetapi memetakan kemampuan lahan pada daerah yang diteliti, sehingga bisa menjadi acuan untuk nanti perencanaan berikutnya ke depannya. Nah, di sini digunakan metode nilai piksel pembeda dengan aplikasi sistem informasi geografis untuk memetakan kelas kemampuan lahan di Provinsi Bali. Maaf. Baik, di sini koordinat daripada Provinsi Bali itu sendiri terbentang dari 8 derajat 3 menit 40 detik hingga 8 derajat 50 menit 48 detik lintang selatan, dan 114 derajat 25 menit 53 detik hingga 115 derajat 42 menit 40 detik bujur timur. Nah, pada jurnal kali ini pula digunakan beberapa bahan dan alat, di mana untuk bahan dapat kita lihat beberapa peta ini, ada peta lereng, peta analisis data kontur, peta tingkat bahaya erosi, peta drainase, peta intensitas hujan, dan juga data-data spasial pendukung lainnya, seperti kecepatan erosi pada daerah tersebut misalnya. Nah, perlu diingat juga bahwa bahan-bahan ini, peta-peta ini harus spesifik terhadap daerah yang diteliti, yakni Provinsi Bali, dengan koordinat yang telah saya sebutkan sebelumnya. Baik, kemudian untuk alat, di sini kita menggunakan dua, yakni untuk analisis digital, ArcView 3.3 dengan extension Spatial Analysis, dan untuk analisis atribut data digunakan Microsoft Excel 2007. Untuk metode analisisnya sendiri yaitu metode nilai piksel pembeda. Kemudian diperoleh dua hasil dan pembahasan yang menjadi bahan utama, di mana pada yang pertama, Provinsi Bali dikelompokkan menjadi 8 kelas berdasarkan kemampuan lahan wilayahnya, dengan dominasi lahan kelas 6, 7, dan 8, yang dimana ketiga ini membentuk 50,7% dari keseluruhan wilayah Bali. Kemudian aplikasi SIG efektif dalam mengelompokkan kemampuan lahan. Jadi aplikasi SIG melalui metode nilai piksel pembeda
dapat menunjukkan penyebaran kelas kemampuan lahan yang kompleks. Jadi di sini heterogen, pastilah kompleks, dan juga dapat mempercepat proses overlay serta query data. Baik, untuk kesimpulan, juga kurang lebih sama dengan hasil dan pembahasan tadi, di mana Provinsi Bali dikelompokkan menjadi 8 kelas, di mana yang terluas itu dengan cakupan wilayah 21 dengan rasio 21,1% dari keseluruhan wilayah Bali, yaitu lahan kelas 7. Kemudian untuk yang terkecil yaitu lahan kelas 5 dengan rasio cakupan wilayah dari Provinsi Bali 0,01%. Kemudian yang kedua, perlunya upaya pengelolaan yang tepat pada masing-masing kelas lahan. Karena di sini tadi dibahas mengenai alih fungsi lahan, maka di-highlight beberapa lahan yang penting untuk dijaga agar tidak mengalami alih fungsi lahan, yakni tadi daerah yang terluas, daerah nomor 6, 7, dan 8, yang merupakan lahan hutan, kemudian juga daerah 1 yang ini relatif tersebar merata pada seluruh wilayah Bali, yakni daerah penghasil pangan. Kemudian yang ketiga, sama dengan hasil dari pembahasan tadi, di mana dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIG efektif dalam memetakan kemampuan lahan. Jadi tidak hanya efektif untuk memetakan kemampuan lahan yang kompleks melalui metode nilai piksel pembeda, tetapi juga efektif dalam membantu proses percepatan overlay dan query data. Berikut merupakan sumber jurnal yang saya gunakan, yaitu dari Jurnal Manusia dan Lingkungan, dengan judul Aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis data raster untuk pengkelasan kemampuan lahan di Provinsi Bali dengan metode nilai piksel pembeda, yang dibuat oleh Anyana IWS dan Asyakur AR tahun 2012. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.